Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis ya. Kali ini saya ingin memberikan review dua pertandingan besar di Liga 1 yang akan dilaksanakan pada hari ini ya. Nah, pertandingan pertama adalah pertandingan antara Persibaya Surabaya yang akan melawan Persija Jakarta dan juga pertandingan antara Persib Bandung yang melawan Borneo FC. Jadi hari ini Liga 1 Indonesia itu akan menyajikan pertandingan yang super big match ya. Kenapa dikatakan super big match? Karena pertandingan ini adalah pertandingan yang terjadi di tim papan atas. Persibaya Surabaya berada di posisi kedua di klasemen sementara akan menghadapi Persija Jakarta di posisi kelima klasemen sementara. Kemudian di pertandingan kedua itu antara Persib Bandung yang berada di posisi ketiga akan berhadapan dengan sang pemuncak klasemen sementara Borneo FC di posisi pertama ya, posisi ke-1. Oke, terlebih dahulu kita bahas tentang Persibaya Surabaya yang akan menjamu Persija Jakarta. Nah, untuk Persibaya Surabaya dalam 2 atau 3 pertandingan terakhir sebetulnya Persibaya sempat dikalahkan ya oleh Persib Bandung di kandang Persib Bandung dengan skor 2-0. Kemudian mengalami hasil imbang ketika berhadapan dengan PSM Makassar, kemudian kembali menang ya kalau tidak salah dengan PSS, sehingga mengumpulkan poin 21. Nah, Paul Munster itu sang pelatih dari Irlandia Utara ya, itu terkenal dengan taktik yang pragmatis gitu ya, pragmatis. Nah, tetapi karena Persibaya Surabaya punya kedalaman squad yang luar biasa ya di lini tengah misalnya, kemudian juga di lini depan, nah maka ada peluang untuk dilakukan rotasi ya. Kan kalau pelatih pragmatis itu dia akan mencoba menyesuaikan dengan lawan yang dihadapi. Nah, jadi tidak menekankan pada permainan yang menarik, tetapi lebih menekankan bagaimana bisa meraih hasil akhir yang positif. Nah, Paul Munster itu di pertandingan terakhir kalau tidak salah kan menempatkan ujung tombak mereka ya, Flavio Silva yang menjadi top scorer kedua musim lalu, itu kan di posisi sayap dan akhirnya berhasil mencetak gol. Karena setelah beberapa kali ditempatkan di posisi sebagai penyerang tengah, ternyata Flavio Silva gagal mencetak gol ya, seperti itu. Nah, jadi tentu akan ada rotasi dan Paul Munster meyakinkan gitu ya bahwa rotasi itu tidak lain digunakan untuk mencapai target yang mereka inginkan. Nah, ada catatan yang cukup menarik juga yang mungkin secara psikologis bisa mengganggu dari Persibaya Surabaya. Nah, apa itu? Yaitu catatan buruk Persibaya Surabaya kala bertanding melawan Persija Jakarta. Terakhir menang Persibaya itu di tahun 2018, selebihnya adalah imbang dan kalah dari Persija Jakarta. Nah, menanggapi catatan buruk statistik seperti itu, nah Paul Munster mengatakan tidak terlalu memperhatikan ya, tidak terlalu mempertimbangkan. Yang terpenting mereka akan berusaha sekuat tenaga menurunkan skor terbaiknya untuk bisa memenangkan pertandingan, seperti itu. Nah, sisi lain, Persija Jakarta juga sedang dalam kondisi yang on fire ya. Mereka kalau tidak salah dalam 3 pertandingan terakhir itu meraih kemenangan gitu ya. Nah, Carlos Pena nampaknya sudah mendapat ya semacam line up terbaik, kemudian strategi atau taktik terbaik yang bisa dilakukan ya. Kan kita tahu Persija Jakarta ini kan menerapkan taktik slow ball possession ya. Jadi penguasaan bola yang pelan tetapi pasti. Nah, dan ketika dilihat juga ketika bermain dengan Persib Bandung misalnya, itu kan terlihat ya permainannya itu slow ya, menguasai bola secara pelan-pelan, kemudian melakukan nodal tusukan seperti itu ya. Nah, jadi ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa ya, karena kedua tim sebetulnya dalam posisi yang bagus, on fire juga gitu ya. Hanya nanti akan seperti apa berjalannya pertandingan, karena kalau mempertemukan tim yang bagus, nah katakanlah seperti Persibaya dengan Persija Jakarta ini, nah itu pertandingan biasanya berjalan dalam beberapa ritme. Yang pertama, ketika kedua tim terbuka,
Nah, kalau pakai bahasanya komentator itu terjadi jual beli serangan gitu ya. Nah, maka kemungkinan pertandingan itu akan berakhir dengan banyak gol. Banyak gol itu ya kedua tim mencetak gol juga gitu ya, saling balas jual beli serangan. Kalau seperti itu memang dari sisi produktivitas atau pada sisi kebobolan itu bisa menjadi kerugian. Ya, misal skornya bisa 3-2 menang salah satu ya, atau misalkan 4-3 dan seterusnya gitu. Itu kan berarti walaupun bisa mencetak gol banyak, nah itu kan catatan kebobolan mereka juga akan meninggi. Nah itu resiko ketika kedua tim bermain terbuka. Sebaliknya ketika kedua tim bermain terlalu waspada, ketat gitu ya. Ketat, nah itu biasanya kemenangannya tipis. Pasti salah satunya menang gitu. Jarang terjadi draw, sulit terjadi draw ketika pertandingan super ketat. Tetapi kemudian itu bagus untuk catatan kebobolan sedikit. Tetapi nah yang dibutuhkan di sini adalah fokus ya. Fokus, tidak banyak membuang kesalahan. Nah, kesalahan yang paling fatal di dalam pertandingan yang super ketat itu biasanya adalah kesalahan di lini belakang, di mana banyak melakukan blunder. Ketika banyak melakukan blunder, nah itu bisa dihukum oleh tim lawan dengan mencetak gol ya, dicetak gol, kebobolan gitu ya. Nah itu kesalahannya. Dan kesalahan keduanya memang ketika pertandingan ketat itu ada peluang yang susah atau sulit dikonversi menjadi gol. Nah, kan kesalahan itu di dalam sepak bola itu dua ya. Yang termasuk kesalahan itu adalah membuat blunder di lini belakang atau siapapun ya, termasuk juga di lini tengah. Nah, termasuk juga kesalahan adalah membuang-buang peluang. Peluang emas banyak tetapi tidak bisa dikonversi menjadi gol. Nah, itu adalah juga kesalahan. Nah, jadi kita tunggu ya bagaimana Carlos Peña dari Persija Jakarta dan Paul Munster ini akan bertemu nanti sore, dan akan kita lihat seberapa ketat, seberapa keras pertandingan ini ya. Keras dalam pengertian bagaimana kedua pelatih ini akan mencoba menerapkan taktik terbaik mereka untuk meraih kemenangan tentu saja ya. Kalau Persija Jakarta bisa menang, nah itu kan berarti bisa masuk ke papan atas ya, ke papan atas tuh ke 2 atau 3 gitu ya, atau bahkan mungkin nanti menjadi pemuncak klasemen. Nah, sebaliknya juga Persibaya juga akan semakin kokoh ketika bisa mendapatkan permainan. Jadi kita lihat tuh. Biasanya kan pertandingan yang menarik itu ketika taktik yang diterapkan oleh kedua tim berbeda ya. Nah, kalau Persija Jakarta dengan slow ball possession-nya, dengan penguasaan bola yang pelan-pelan itu, kemudian Persibaya Surabaya dengan pragmatis itu kan lebih cenderung bertahan, kemudian sesekali melakukan counter attack atau serangan balik. Nah, biasanya pertandingannya menarik gitu ya. Beda ceritanya ketika kedua pelatih punya karakter yang sama, misalkan satu pragmatis, atau satu ball possession itu kurang menarik biasanya pertandingannya. Oke, itu preview saya untuk pertandingan Persibaya dan Persija Jakarta ya. Prediksi saya ya kemungkinan besar Persija bisa menang ya, tapi kalau Persija menang itu skornya tipis itu ya untuk Persibaya dan Persija Jakarta gitu. Nah, tapi kalau Persibaya yang menang, skornya bisa banyak gitu ya. Jadi kalau Persija yang menang itu skornya mungkin 1-0. Nah, itu. Tapi kalau Persibaya yang menang itu bisa 2-0. Kenapa seperti itu ya? Karena Persija Jakarta yang saya tahu selalu ada hal anehnya itu. Ketika on fire terus-menerus. Kadang diprediksi tidak kalah justru malah kalah. Nah, itu biasanya Persija Jakarta itu seperti itu. Beberapa kali itu. Jadi dalam momen-momen yang bagus kadang-kadang selalu ada titik nadir ya, titik terendahnya dari Persija Jakarta. Oke, tapi itu kan tidak selalu seperti itu. Oke, kita bahas yang kedua adalah pertandingan Borneo FC melawan Persib Bandung. Nah, ini juga pertandingan yang super big match ya, terutama rivalitas keduanya itu memuncak atau memanas itu sejak musim lalu. Di musim lalu performa Borneo FC luar biasa, bahkan mereka sampai menjadi pemuncak klasemen sampai akhir pertandingan ya, 34 pertandingan hanya mereka terpleset katakanlah di babak Championship Series itu ya. Nah, Persib Bandung juga berada menempel di posisi kedua pada saat musim lalu itu, tetapi kemudian bisa on fire di Championship Series dan bisa merebut gelar juara Liga 1 musim lalu gitu ya. Jadi keduanya itu menjadi rivalitas yang panas sampai dengan sekarang itu sejak musim lalu terutama ya.
Karena kan kalau disebut super big match itu kan biasanya ya Persib misalnya dengan Persija. Tapi kebetulan karena dua-duanya sekarang berada di papan atas, nah itu disebutnya sebagai super big match ya. Nah, sementara sekarang itu kan Borneo FC itu adalah tim yang menjadi pemuncak klasemen ya, pemuncak klasemen sementara. Produktivitas golnya banyak gitu, hanya selisih sedikit dari hanya kalah sedikit dari Persib Bandung, kebobolan mereka juga lebih sedikit. Nah, sebaliknya Persib Bandung kan produktivitasnya tinggi. Nah, kemudian jumlah kebobolannya tidak terlalu ya dibandingkan Borneo FC itu lebih baik Borneo FC dari tingkat kebobolan gitu ya. Ditambah lagi Persib Bandung kan punya dua fokus itu di AFC ya. Di AFC. Oke, dari sisi Borneo FC, nah Peter Huistra sebagai pelatih kepala dari Borneo FC itu sebetulnya tidak begitu banyak mengubah kerangka ya, tidak mengubah kerangka tim musim lalu. Masih ada pemain-pemain lama katakanlah yang masih menjadi punggawa, dari mulai penjaga gawang misalkan ada Nadeo Argawinata, kemudian sisi kanan misalnya ada Fajar Faturrahman, kemudian masih ada Kei Hirose, nah kemudian juga masih ada Stefano Lillivali ya. Nah, itu kan pemain-pemain kunci di musim lalu gitu kan. Nah, dan permainan mereka musim ini juga cukup menjanjikan, baru 1 kali kalah kemudian 6 kali menang ya, sisanya adalah draw dengan tadi produktivitas dan juga kebobolan yang tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, Peter Huistra juga cukup mampu menjaga kekompakan permainan ya tim dari Borneo FC, sehingga itu salah satu kuncinya kenapa Borneo FC kemudian bisa berada di puncak klasemen sampai dengan pekan ke-10. Sebaliknya Persib Bandung menjadi satu-satunya tim yang memang belum terkalahkan. Nah, belum terkalahkan ya, 5 kali menang, 5 kali draw. Nah, ini menunjukkan bahwa sulit sekali untuk mengalahkan Persib Bandung. Tetapi bagi tim yang ingin meraih gelar juara, nah Persib Bandung itu sebisa mungkin harus meminimalisir draw ya. Jadi catatan drawnya harus dikurangi. Ini seperti juga yang dikatakan oleh Mark Anthony Klopp ya, sang kapten, yang mengatakan bahwa ya Persib harus mengurangi tingkat seri ya, draw dari sebuah pertandingan. Jadi kalau bisa menang sebanyak mungkin, kemudian draw ya, tidak terkalahkan seperti itu. Nah, Persib memang beberapa pemainnya mengalami cedera ya. Edo mungkin masih cedera, tetapi ya sudah berlatih, tetapi nampaknya apakah akan 100% diturunkan atau tidak. Kemudian beberapa pemain juga sama gitu ya, mengalami cedera, tetapi secara umum Persib jelas masih punya ketebalan squad ya. Ditambah lagi Persib punya mantan pemain ya, orang dalam istilahnya, orang dalam dari Borneo FC, yaitu Adam Alis. Dimana Coach Bojan Hodak juga memberikan highlight bahwa walaupun Adam Alis statusnya dipinjamkan dari Borneo FC ke Persib Bandung, tetapi tidak ada klausul yang menyatakan Adam Alis tidak boleh bermain kala menghadapi Borneo FC. Artinya mungkin saja gitu ya Adam Alis itu dimainkan, tapi kita tidak tahu apakah akan dimainkan menjadi starter sejak awal ataukah akan dimainkan nanti di babak pertama atau di babak kedua sebagai pemain pengganti. Oke, kalau misalnya Persib bisa tampil dengan pemain-pemain terbaiknya ya, seperti misalnya di lini tengahnya untuk gelandang serangnya oleh Terran Delvino, kemudian kirinya oleh Ciro Alves, kemudian penyerang tengahnya David da Silva, saya kira Persib jelas punya peluang untuk bisa memenangkan pertandingan ya, karena kita tahu bagaimana kalau kita lihat dalam catatan terakhir itu ya, 12 pertandingan terakhir, 17 pertandingan terakhir Persib melawan Borneo FC itu kan kebanyakan dimenangkan oleh Persib ya. Selisihnya 2 kemenangannya, selebihnya adalah draw. Jadi kalau tidak salah Persib itu 7 kali menang, Borneo FC itu 5 kali menang, kemudian sisanya adalah berakhir draw. Ya, tapi kita tidak tahu seperti apa sepak bola di atas lapangan itu. Tapi dengan pertimbangan bermain di kandang, kemudian squad yang cukup lengkap, artinya Persib Bandung bisa meraih poin maksimal ya, seperti itu. Meskipun Persib cukup kerugian dengan tadi satu, banyak pemain yang cedera, kemudian yang kedua kepadatan jadwal ya, kepadatan jadwal dan fokus tentu saja. Nah, kalau jadwalnya fokus itu menyebabkan kelelahan, jadwalnya padat itu bisa menyebabkan kelelahan, kemudian karena bermain di dua laga, di dua liga ya, di dua kompetisi yang berbeda, itu bisa menyebabkan fokus yang berbeda. Nah, tetapi kemungkinan besar Persib Bandung
nampaknya kalau dari segi taktik itu akan menggunakan formasi 3-4-3 ya. 3-4-3 untuk menahan serangan-serangan dari Borneo FC yang notabene berasal dari sayap-sayap mereka juga gitu ya. Nah, 3-4-3 ini kan menjadi pakem baru dari Bojan Hodak yang kemungkinan besar saya pilihnya akan ke sana gitu ya. Menurunkan 3-4-3 untuk menahan gempuran dari sisi sayap yang dimiliki oleh Borneo FC gitu kan. Nah, kemudian kemungkinan besar ya Persib akan menggunakan biasa strategi defense counter, serangan balik ya, untuk memaksimalkan dan memenangkan pertandingan. Jika Persib bisa menang, maka peluang untuk menjadi pemuncak klasemen itu bisa jadi menggusur Persibaya ataupun Borneo FC dari puncak klasemen ya. Itu ya. Oke, untuk prediksinya saya kira Persib bisa memenangkan pertandingan ini ya, meskipun juga tidak menutup kemungkinan Borneo juga berpeluang untuk memenangkannya ya, karena ini juga pertandingan ketat ya, sama seperti prediksi saya tadi di Persija Jakarta dan Persibaya. Kalau kedua tim terbuka maka akan banyak gol, kalau tidak terbuka ya tipis ya tapi akan menang. Jadi sulit membayangkan dua pertandingan ini akan berakhir dengan draw atau dengan imbang ya. Pasti salah satu tim akan menang, baik skornya itu tipis kemungkinan seperti itu ya. Oke, jadi itu preview dari saya. Kita nantikan dan kita lihat bagaimana nanti hasil pertandingan kedua tim ini.